Kali ini kakak akan membacakan buku cerita yang berjudul Rumah Siput, diceritakan kembali oleh Leni Aryani. Dahulu kala, Siput tidak membawa rumahnya kemana-mana. Ia justru sering berpindah-pindah rumah. Ia berkelana ke sana kemari untuk mencari rumah yang nyaman. Pertama, ia tinggal di sarang burung yang sudah tidak ditempati oleh burung. Ini sarang burungnya. Malam terasa hangat dan siang terasa sejuk karena daun-daun pohon menghalangi sinar matahari yang masuk ke rumah siput. Namun ketika hujan, daun-daun tak bisa menghalangi air hujan yang jatuh. Siput pun menjadi basah dan kedinginan terkena hujan. Kemudian siput pun pindah ke dalam lubang yang ada di batang pohon. Pohon sangat melindunginya saat panas maupun hujan. Ia berpikir bahwa ia telah menemukan rumah yang cocok untuk dirinya. Tempat ini nyaman banget. Kayaknya cocok buat jadi tempat tinggalku, ucap siput. Tiba-tiba datang burung pelatuk. Burung pelatuk terus mematuk batang pohon tempat siput tinggal. Siput pun merasa terganggu dan gak nyaman. Dengan rasa kesal, ia turun dari lubang batang pohon dan mencari tempat tinggal yang lain. Ini burung pelatuknya. Siput lalu menemukan sebuah lubang di tanah. Ia membayangkan lubang itu pasti akan menghangatkan dirinya saat malam hari. Nah, sepertinya lubang ini cukup hangat untuk ditempati. Ia pun mulai membersihkan lubang tanah tersebut. Setelah selesai membersihkan lubang itu, siput pun tinggal di sana. Malam pun tiba. Saat ia hendak tidur, tiba-tiba saja ia mendengar suara-suara aneh. Tak lama kemudian, rumahnya seketika menjadi berantakan. Rupanya, tikus-tikus datang menggali tanah dan merusak rumah siput. Nih, lihat, ada tikus-tikus. Dengan rasa kesal dan sedih, siput pun pergi dan berjalan tanpa arah, hingga tibalah ia di tepi pantai. Di sana banyak batu karang. Sepertinya di sela-sela batu karang itu bisa dijadikan rumah. Aku bisa berlindung dari panas, hujan, serta terbebas dari gangguan burung dan tikus, kata siput ketika melihat batu karang. Siput pun beristirahat dengan tenang, tapi tiba-tiba air laut pasang dan naik sampai ke atas batu karang. Siput pun ikut tersapu oleh ombak. Sekali lagi, siput harus pergi mencari rumah yang baru. Siput sedih dan hampir putus asa. Dengan rasa sedih, siput pun berjalan ke bibir pantai. Ia menggigil kedinginan. Lalu tiba-tiba ia melihat, wow, ada apa di sana? Ada cangkang kosong. Ia segera masuk ke dalamnya dan siput merasa hangat dan nyaman saat berada di sana. Siput pun tidur dengan nyenyak. Ketika pagi datang, siput menyadari bahwa ia telah menemukan rumah yang cocok, yang terbaik untuknya. Iya, cangkang yang tadi tuh sangat cocok untuk siput. Ia tak perlu lagi bergegas pulang jika hujan turun. Ia juga tak akan kepanasan. Bahkan tak ada lagi binatang lain yang mengganggunya.
Siput pun gembira. Wah, rumah ini sangat nyaman. Aku bahkan bisa membawanya kemanapun aku pergi. Dan tetap bisa terlindungi dari cuaca buruk, bahkan hewan-hewan pengganggu lainnya. Sejak saat itu, ia bersumpah akan membawa cangkang itu kemanapun ia pergi. Wow, siputnya jadi happy ya sekarang. Pesan dari cerita ini adalah kita tak perlu mencari sesuatu yang mewah, yang mahal untuk mendapatkan kebahagiaan, karena terkadang justru hal sederhana itu yang dapat membuat kita merasa nyaman dan bahagia. Demikian cerita dari kakak, semoga adik-adik semua menjadi terhibur.